Ini kita akan kasih tips buat para penghobi ya. Khususnya untuk para pemula, agar bisa melakukan pencegahan di awal sebelum terlambat ya teman-teman. Oke, tetap informasinya. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Oke sahabat, ini burungnya udah kita ambil ya. Tadi ini burung di kandang. Dan ini burung yang sering saya umbar tiap harinya. Dan 3 hari. Di minggu ini itu hujan nggak reda. Reda ya teman-teman. Hampir tiap dari siang jam 2-an sampai sore itu full hujan. Tapi ini saya umbar. Makanya kalau dia turun ke bawah ke tanah, otomatis kan dia bakal ngasih kerikil-kerikil di bawah yang otomatis sangat rawan sekali terkena bakteri. Karena pasir di bawah itu kan gampang terkontaminasi sama kotoran, cacing dan sebagainya. Makanya bahaya juga teman-teman. Dan secara saya cek tadi sore ini ada merah teman-teman. Nah ini informasi juga buat para pemula ya yang lagi belajar melihara merpati. Untuk mendeteksi merpati dalam kondisi sehat. Dan tidak itu bisa dilihat dari warna hidungnya teman-teman. Jadi kalau hidungnya merah seperti ini, nah itu harus hati-hati ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kita bisa langsung berikan obat-obatan yang memang mengandung antibiotik. Pertama ya teman-teman, terus kalaupun kita pakai rempah-rempah yang alami, itu bisa menggunakan seperti kencur, bawang putih, dan lain-lain. Kalau untuk merpati yang sehat biasanya itu warnanya putih teman-teman. Di sini ada kafurnya nih di area untuk paruhnya. Hidungnya itu pasti putih. Itu ciri-ciri merpati yang sehat. Nah setelah saya sampaikan tadi, kondisi warna hidung merah itu sebenarnya bisa bermacam-macam. Teman-teman, ada yang kering, sedikit berlendir, dan bahkan tertutup dengan lendir. Nah itu ada tingkatannya teman-teman. Kalau untuk kelas warna hidung yang seperti ini kering. Ini termasuknya pastinya masih sehat ya teman-teman. Tapi untuk jaga-jaga tetap kita kasih obat-obatan yang memang mengandung antibiotik. Biar untuk melawan, di awal untuk menangkal bakteri yang bisa menyebar ke dalam tubuhnya ya teman-teman. Apalagi ini diumbar, terus kalau yang udah berlendir. Nah kalau berlendir itu cukup hati-hati lagi teman-teman. Karena itu udah pasti ada gangguan pernapasan seperti pilek. Nah nanti kalau lebih parahnya lagi nyekret, dan kalau merpati ini minumnya barengan, nah itu bisa menularkan ke merpati lainnya. Dan bahkan bisa membuat kondisinya memperparah ke merpati lain. Nah ini kalau sedikit berlendir, jadi merah, sedikit berlendir, kita langsung kasih ini teman-teman, tetraklorkasi di malam dan pagi. Cukup 1 kapsul aja teman-teman ya. Jadi malamnya 1 kapsul, terus paginya 1. 1 kapsul. Ini pakai udah langsung mujarab teman-teman. Langsung tokcer pokoknya. Nah kalau nggak pakai yang tetracycline, pakai apa bang? Ini pakai yang antibiotik ini teman. Untuk amoksilin ini juga langsung bisa nih. Amoksilin trihidrat ya, yang 500. Oke teman-teman. Terus kalau yang mau rempah-rempah ini juga bisa. Tapi kalau yang rempah-rempah kayak gini, cocoknya memang hidungnya tuh yang merah, tapi kering teman-teman. Bang merpati saya lagi ngeloloh. Tapi kan hidungnya sama merah. Nah kalau yang merah, dalam proses. Kondisi yang ngeloloh itu berbeda lagi ya. Teman-teman, tapi yang ngelola juga tetap harus kita sering kasih obat antibiotik agar merpati tetap sehat dan tidak menular ke anak-anaknya. Teman-teman, banyak sahabat yang sering kecolongan. Merpatinya lagi ngeloloh, ternyata terkena goham. Ternyata pikanya kena goham. Jadi indukannya terkena, pieknya juga terkena. Jadi malah double ya yang sakitnya teman-teman. Nah ini pembelajaran aja buat sahabat semua. Intinya untuk mendeteksi burung agar terlihat menjaga. Lah intinya ya, ini bisa dari hidung dulu teman-teman. Kalau hidungnya merah, udah langsung kasih aja. Ini merah tapi ini kering. Makanya kalau yang keringnya masih ringan. Ini bisa diobati dengan menggunakan rempah-rempah juga aman ya. Oke ya sahabat ya. Semoga informasinya bermanfaat bahasa kerjinya. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang selalu hadir di akun Kakova. Yang jelas di sini saya nggak ada maksud menggurui para senior ya. Yang jelas ambil positifnya. Dan kalau memang ada kekurangan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke sahabat, cukup sampai di sini dulu. Salam dari saya dan salam hobi merpati. Terima kasih teman-teman.